Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 3 April. Hari ini saat upaya pertolongan bencana gempa kuat di Myanmar masih berlangsung dan saat Taiwan memperingati 1 tahun gempa 0403 Hualien, 2 gempa bumi dirasakan dengan magnitudo 4,9 SR sempat mengguncang Taiwan. Satu terjadi di Hualien sekitar pukul 2 dini hari, satu di Tainan menjelang tengah hari. Gempa juga dilaporkan terjadi di lepas pantai prefektur Miyazaki, Jepang, larut malam kemarin. Untungnya tidak memicu tsunami. Dini hari sekitar pukul 2 pada hari peringatan setahun gempa kuat 0403 Hualien, desa Xiaolin diguncang gempa 4,9 SR. Guncangan dirasakan di seluruh Taiwan yang terkuat mencapai tingkat 3 di Hualien, Yilan, dan Nantou. Pusat Seismologi menganalisis rangkaian gempa kuat 0403 tahun lalu telah berakhir. Gempa kali ini adalah kejadian independen. 去年的4月，它就累积有1346个地震。那这个余震，每个月它都会持续的在递减，一直到最近的1月、2月，它的余震的个数已经递减到将近20个以下。 Tidak hanya di Taiwan, gempa bermagnitudo 6,0 juga terjadi di lepas pantai prefektur Miyazaki di Jepang sekitar pukul 23 larut malam kemarin. Gempa dengan epicentrum di perairan timur semenanjung Osumi ini menimbulkan guncangan terkuat hingga tingkat 4. Karena terletak di daerah rawan gempa, masyarakat Taiwan sudah terbiasa dengan guncangan gempa. Tapi pakar mengingatkan masih mustahil untuk memprediksi waktu terjadinya gempa secara akurat berdasarkan teknologi saat ini. Maka persiapan pencegahan bencana sangat penting untuk meminimalkan ancaman gempa. Tim Satgas Investigasi Kriminal Cabang ke-6 Kota Taichung beberapa hari lalu memecahkan sebuah kasus penipuan warga Vietnam terhadap rekan senegaranya. Untuk menghemat biaya administrasi, seorang pekerja migran wanita Vietnam melakukan pengiriman uang kembali ke kampung halaman melalui lembaga perbankan ilegal. Uang sebanyak $630.000 ini nyaris tertipu. Masih untung telah diamankan setelah polisi berhasil menangkap 2 tersangka. Polisi menangkap dan menggiring sepasang pria dan wanita Vietnam yang melakukan penipuan. Seorang PMA Vietnam menabung $630.000 untuk dikirim kepada keluarganya. Demi menghemat ongkos kirim, ia meminta bantuan teman untuk mentransfer uang lewat lembaga perbankan ilegal. Namun tak disangka mereka tidak mengirim namun malah memakai uang untuk melunasi hutang. 该两人将诈骗账款拿去偿还债务，随后远警循线在5小时内将63万元现金全数追回。 Polisi berhasil menangkap pelaku dalam waktu 5 jam dan mengamankan uang tersebut. Semula pria dan wanita tersebut berencana kembali ke Vietnam untuk menikah minggu depan, namun malah ditahan akibat kasus penipuan. Rencana pernikahannya batal dan mereka juga didakwa sesuai UU penipuan. Polisi mengimbau PMA atau imigran baru untuk waspada saat melakukan transaksi keuangan dan jangan mudah percaya pada informasi transaksi lembaga keuangan ilegal yang tidak jelas statusnya. Jumlah korban tewas akibat gempa dahsyat di Myanmar telah melampaui 3.000. Karena banyak orang masih hilang, jumlah korban diperkirakan akan terus meningkat secara signifikan. Para korban yang selamat kini menghadapi kondisi menyulitkan. Menurut petugas PBB, kondisi kekurangan makanan, obat-obatan, air minum, dan fasilitas pengungsian di Myanmar semuanya sangat serius. Di kawasan sekitar Mandalay yang terimbas paling parah, tampak permukiman porak-poranda dan tim SAR yang sibuk lalu lalang. Sejumlah pasien yang terluka memenuhi ruangan yang tersisa di rumah sakit. The needs are massive and they're rising by the hour. The window for life-saving response is closing, and across the affected areas, families are facing acute shortages of clean water, food, and medical supplies. And yet the crisis is still unfolding. While we were there were multiple tremors that were continuing, and the search and rescue operations were ongoing. Selain menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal dan terpaksa tidur di jalanan, gempa juga memperburuk kondisi pasokan air dan listrik. Petugas PBB menyampaikan, krisis sumber air bersih tidak hanya berdampak pada air minum, namun juga mengancam kesehatan warga. Penyakit yang menyebar melalui sumber air yang terkontaminasi termasuk kolera, demam berdarah, hepatitis, dan malaria terus merebak akibat krisis sumber air bersih dan sarana medis.
Selain mengutus tim penyelamat untuk membantu pencarian penyintas di antara reruntuhan, sejumlah negara juga mengirim tim medis ke lokasi bencana. Misalnya, Badan Kerjasama Internasional Jepang telah menggalang total 32 dokter dan perawat untuk menuju lokasi bencana guna membantu menyelamatkan korban luka. Masjid Longkang yang berada di kawasan Taoyuan memiliki desain arsitektur unik dengan corak warna hijau zamrud. Dengan sejarah melampaui 60 tahun, masjid ini sekarang adalah tempat ibadah penting bagi para pekerja migran dan imigran baru setempat yang memeluk agama Islam. Corak arsitektur klasik terpampang pada dinding luar berwarna hijau jamrud. Masjid Longkang di Taoyuan luasnya hampir 400 meter persegi. Walau eksterior masjid tidak memiliki dekorasi yang relatif rumit, namun corak hijau jamrud dari dalam hingga luar bangunan melambangkan ciri khas umat Islam yang cinta damai. Kita naik tangga menuju ruang sholat di lantai 2. Motif Islamia ditenun di karpet lebar berwarna hijau. Ini adalah ruang ibadah bagi para umat Islam di Taoyuan. Berlokasi di dalam pasar Chongchen, Masjid Longkang dibangun tahun 1964 oleh kalangan Muslim Tionghoa yang semula beranjak dari perbatasan Yunnan, Myanmar dan menuju ke Taiwan. Mereka menggalang dana konstruksi Masjid Longkang yang hingga kini telah memiliki sejarah lebih dari 60 tahun. Allahu Akbar. Dengan jilbab di atas kepala, He Wen-yu adalah seorang muslim dari etnis Thai dari Myanmar yang meracik hidangan halal khas Myanmar untuk dibagikan kepada para umat. Kampung halaman He Wen-yu terletak di perbatasan Thailand dan Myanmar. Walau dinding rumahnya hanya retak sedikit akibat gempa di Myanmar, ia prihatin dengan teman-teman di kampung halaman serta mengkhawatirkan keselamatan mereka, sehingga ia datang ke masjid untuk mendoakan keselamatan para kerabat di kampung halamannya. Selain warga muslim dari Myanmar yang tiba di masjid pada masa awal, saat ini ada sekitar 31.500 PMI di Taoyuan, mayoritas adalah umat muslim. Oleh sebab itu, masjid ini menjadi pusat ibadah para umat Islam setempat. Banyak PMI yang datang ke sini seminggu sekali. Bagi mereka, Masjid Anggun bercorak hijau ini menjadi sandaran spiritual penting bagi mereka di Taiwan. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya, mari kita saksikan mobil gurun pasir di Arab Saudi dan kita suah lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.